Hai, perkenalkan nama saya Herani dari kelas B semester 3 Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidendan Rapang. Nah, apa sih lingkungan internal itu? Lingkungan internal adalah faktor-faktor yang berada di dalam perusahaan dan dapat dikendalikan oleh manajemen. Ini mencakup elemen seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya perusahaan, serta proses dan sistem operasional. Lingkungan internal berperan penting dalam menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan, yang berdampak langsung pada efektivitas operasional dan strategi bisnis. Lingkungan internal terbagi atas lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Lingkungan fisik terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, kondisi geografis. Kondisi geografis ini mencakup letak, bentuk, dan karakteristik fisik suatu daerah. Hal ini memengaruhi aksesibilitas sumber daya alam serta pola pemukiman dan kegiatan ekonomi. Misalnya, daerah pegunungan mungkin memiliki tantangan dalam transportasi, tetapi kaya akan sumber daya mineral. Yang kedua, sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam meliputi semua sumber daya yang tersedia di lingkungan fisik seperti mineral, hutan, air, dan tanah subur. Ketersediaan sumber daya ini sangat penting untuk mendukung kegiatan industri dan pertanian, serta dapat menjadi faktor penentu dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Yang ketiga, kondisi demografi. Kondisi demografi mencakup karakteristik populasi seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pendapatan. Informasi ini penting bagi organisasi untuk memahami pasar dan merencanakan strategi pemasaran serta pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, lingkungan sosial. Mencakup interaksi antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Faktor ini memengaruhi norma, nilai, dan perilaku yang ada di dalam komunitas, serta dapat berdampak pada cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang kelima, lingkungan politik. Lingkungan politik ini meliputi kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan regulasi yang berlaku. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi keputusan bisnis dan operasi organisasi, termasuk perizinan, pajak, dan kebijakan perdagangan. Yang keenam, lingkungan sosial budaya. Mencakup nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan tradisi yang ada dalam masyarakat. Pemahaman ini penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan produk dan layanan agar sesuai dengan preferensi konsumen lokal. Yang ketujuh, lingkungan pertahanan dan keamanan. Lingkungan pertahanan dan keamanan ini meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan nasional dan ketahanan terhadap ancaman eksternal. Stabilitas keamanan suatu daerah dapat memengaruhi investasi dan aktivitas ekonomi. Lingkungan sosial terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, lingkungan politik. Lingkungan politik ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan sistem pemerintahan yang ada. Faktor-faktor ini memengaruhi bagaimana organisasi dan individu beroperasi dalam masyarakat. Kedua, lingkungan sosial budaya. Lingkungan sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Aspek ini memengaruhi cara individu berinteraksi satu sama lain dan membentuk identitas kelompok. Yang ketiga, lingkungan HANKAM atau pertahanan dan keamanan. Lingkungan HANKAM meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan nasional dan pertahanan negara. Ini mencakup kebijakan keamanan, ancaman terhadap stabilitas, serta kesiapan menghadapi bencana atau konflik. Lingkungan HANKAM sangat penting untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial. Yang keempat, lingkungan hukum. Lingkungan hukum mencakup semua peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan aktivitas bisnis. Ini termasuk undang-undang tentang hak asasi manusia, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dan hukum perusahaan. Lingkungan ekonomi domestik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber daya migas. Minyak dan gas adalah komponen penting dalam ekonomi domestik, terutama bagi negara-negara yang kaya akan cadangan minyak dan gas. Sumber daya ini berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui ekspor dan pajak. Yang kedua, sumber daya non-migas. Mencakup semua sumber daya alam selain minyak dan gas seperti mineral, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor ini berperan dalam diversifikasi ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada migas. Yang ketiga adalah sumber daya pajak. Sumber daya pajak mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah dari
pemungutan pajak terhadap individu dan perusahaan. Pajak merupakan sumber utama pendanaan untuk belanja publik, termasuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Nah, itulah tadi materi tentang lingkungan internal yang meliputi lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan ekonomi domestik. Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, and see you next time. Bye-bye.